Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kakak soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar tematik kembali ya kak. Namun sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kakak, kita mulai pelajaran tematik 3E, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, yaitu mengenai perubahan cuaca. Bagaimana kakak, buku dan pensilnya sudah siap? Kalau sudah siap, kakak buka halaman 66 ya. Kakak perhatikan mengenai cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal, sehingga dapat menimbulkan bencana, misalnya hujan lebat yang turun terus-menerus. Contoh cuaca ekstrim yaitu hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Nah, di samping ada contoh dari cuaca ekstrim. Salah satunya adalah kekeringan. Selanjutnya halaman 68. Cuaca ekstrim akibat meningkatnya suhu di permukaan bumi. Nah, ada penyebab. Yang pertama, meningkatnya jumlah kendaraan motor. Yang kedua, meningkatnya industri. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah penduduk. Selanjutnya ada penanganan. Nah, dalam penanganan ada langkah adaptasi dan langkah pencegahan. Dalam langkah adaptasi, yaitu agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Dalam langkah pencegahan, yang pertama peraturan tentang pembatasan kendaraan bermotor. Yang kedua, pengawasan terhadap pembuangan limbah. Ketiga, menanam kembali pepohonan. Keempat, ruang terbuka hujan dipertahankan. Nah, itu mengenai cuaca ekstrim. Selanjutnya halaman 69. Nah, di samping ada murid-murid sedang menjelaskan ringkasan di depan kelas. Ketika ada yang sedang menjelaskan materi atau berbicara, kita harus memperhatikan dengan seksama dan tidak boleh ada yang menertawakannya. Itu merupakan salah satu makna persatuan dalam keberagamaan. Kita semua harus saling menghargai meskipun berasal dari daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya halaman 70. Nah, halaman 70 itu mengenai bandingkan pecahan-pecahan. Nah, ada pecahan 1/2 dan 1/4. Nah, penyelesaian langkah pertama, menggambarkan dua lingkaran dengan bentuk dan ukuran sama. Nah, ini adalah lingkaran, bentuknya adalah sama. Langkah kedua, membagi gambar menurut penyebut pecahannya. Nah, ini karena penyebut pecahannya 2, lingkaran dibagi 2. Nah, karena penyebut pecahannya 4, nah, yang jadi penyebutnya ada 4, lingkaran dibagi 4. Langkah ketiga, pembilang pecahan 1, maka 1 bagian diwarnai. Nah, ini diwarnai ya. Lalu yang kedua, pembilang pecahan 1, maka 1 diwarnai. Nah, seperti ini. Ada 1/2, ada 1/4.
Langkah keempat, membandingkan luas bagian berwarna dari kedua lingkaran. Ternyata bagian berwarna 1/2 lebih luas. Nah, jadi 1/2 lebih luas daripada 1/4. Nah, itu dari perbandingan pecahan. Selanjutnya halaman 71. Nah, amati bagian yang berwarna pada setiap gambar berikut. Nah, tuliskan nilai pecahan untuk setiap bagian pada gambar. Nah, yang pertama, ini yang diwarnanya 1, jumlah seluruhnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ini bisa jadi 1/3. Yang ini 1, semuanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Ini merupakan perbandingannya ya, Kak. Nah, Kakak isi sesuai yang digambar ya. Nah, Kakak lanjutkan ya. Ya, kalau sudah, Kakak buka halaman 72. Pembelajaran 6. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut ini. Penyesuaian tubuh. Setelah berolahraga, Panji, Rita, dan Ayah beristirahat di teras rumah. Mereka mengatur napas sambil menikmati segarnya udara pagi. Rita, mengapa kita harus beristirahat setelah berolahraga, Ayah? Ayah, kita beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuh kita. Rita, lalu mengapa kita berkeringat setelah berolahraga? Ayah, kita berkeringat karena tubuh mencoba mendinginkan suhu kembali seperti semula. Panji, mengapa demikian, Ayah? Ayah, saat beraktivitas berat, kita memakai tenaga. Saat mengeluarkan tenaga, suhu tubuh pun meningkat. Panji, jadi kita berkeringat untuk mendinginkan tubuh, bukan begitu, Ayah? Ayah, benar sekali, sama seperti ketika kita menggigil saat udara dingin. Itulah cara tubuh menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, itu cerita mengenai penyesuaian tubuh. Selanjutnya halaman 76. Nah, di sini ada masih membahas tentang bandingkan pecahan. Ada 1/2 dan 1/4. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama, mengalihkan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Nah, ini mengalihkan. Kedua, mengalihkan pembilang pecahan kedua dengan penyebut pecahan pertama. Nah, yang pertama berarti 1 kali 4 terlebih dahulu. Nah, jadi 1 kali 4 sama dengan 4. Yang kedua, 1 kali 2 sama dengan berapa, Kakak? 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, didapatnya ini hasilnya. Ada 4 dan 2. Nah, langkah kedua, membandingkan hasil perkalian. Nah, ini ada hasilnya. 4 lebih besar daripada 2. Nah, jadi 1/4 itu lebih besar daripada 1/4. Nah, itu adalah cara untuk membandingkan pecahan. Gimana, Kakak? Paham tidak? Nah, yang harus Kakak lakukan yang pertama, lihat yang ini 1 kali 4. Nah, nanti Kakak simpan di sini. Lalu 1 kali 2. Nah, baru ketahuan mana angka yang mana, lebih kecil atau lebih besar. Nah, nanti tandanya seperti ini ya, Kak. Nah, mana paham, Kakak?
Kalau sudah paham, nah kakak buka halaman 76 ya. Nah, ayo berlatih. Nah, isilah titik-titik dan tanda. Nah, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini caranya seperti yang tadi. Nah, ada 1/3 dan 1/2. Nah, coba masih ingat enggak yang tadi Ibu jelaskan? Yang mana yang harus kakak kalikan terlebih dahulu? Yang harus kakak kalikan terlebih dahulu ialah adalah 1 kali 2. Nah, kakak boleh disimpan di sini misalkan 2. Nah, lalu 3. Nah, yang ini 1 kali 3. Nah, berarti berapa? Nah, itu tadi ya. Yang pertama 1 kali 2 berarti 2. Nah, sekarang 1 kali 3, 3. Nah, berarti ini isinya berarti lebih kecil. Nah, yang kedua sama 2/3, 2/5, lebih kecil atau lebih besar. Nah, kakak kalikan lagi, berarti 2 kali 5 berapa? Dan 2 kali 3. Nah, didapat, jadi tandanya lebih besar. Nah, ketiga sama 4/9 sama 2/7. Nah, yang harus kakak kalikan terlebih dahulu apa? 4 kali 7. Lalu 2 kali 9. Didapatlah lebih besar. Nah, itu ya. Dan selanjutnya penghitungannya seperti contoh tadi ya, Kak. Kakak boleh langsung isi di buku paket ya. Dan kakak pahami cara pengerjaannya ya. Baik, kakak paham? Nah, kalau sudah diisi dan kakak paham, untuk hari ini, alhamdulillah pelajarannya telah selesai. Semoga dapat kakak pahami, bermanfaat, dan berkah. Amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, selalu cuci tangan, jaga jarak, memakai masker, dan makan makanan yang bergizi. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.